tidak ada hal-hal yang tentang yang tidak bisa kita beri solusinya. Semoga semuanya aman. Otomatis dari bagi tugas masing-masing. Punya teknikal Aman. Dia belum latihan kan? Karena juri yang ketiga, saya tidak mau meja hilang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat datang di gedung pertunjukan Pelayan Jakarta Selatan Blue. Malam ini kita berkumpul dalam rangkaian Festival Teater Jakarta Selatan 2025, sebuah program yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bekerjasama dengan Sintesa, Simpul Interaksi Teater Jakarta Selatan. Festival ini juga terlaksana berkat dukungan Pelayan Jakarta Selatan serta dukungan dari media partner MRI Pro 4 Jakarta, Rinci.com, Lentera Kata, Tribunnews.com, Das.id, lewat lensa.com, Hype Abis, Bisnis Kota, Bisnis Indonesia, Pop Hari Ini, Kuatkerja.com, For People Media, Jakarta Tengah, dan PRI. Sebelumnya, mari kita beri salam hormat untuk para dewan juri yang sudah hadir pada waktu ini, Dewi Manja, Laila Timnama, dan Dewi Okani. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh penonton, peserta, dan panitia Festival Teater Jakarta Selatan 2025 yang sudah ikut menghidupkan suasana di gedung pertunjukan dunia malam hari ini. Malam ini kami dari Teater akan membawakan sebuah pertunjukan berjudul Petang di Taman, karya Iwan Simatupang, sutradara Ardiani Permataan. Pertunjukan ini merupakan alih wahana dari naskah klasik Petang di Taman di tahun 1966, karya Iwan Simatupang. Karya ini diubah menjadi sebuah taman distopik, ruang pertemuan orang-orang dengan keresahan yang masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki pertunjukan, izinkan kami mengingatkan beberapa peraturan demi keamanan tersebut. Yang pertama, dilarang mengambil foto dengan blitz. Yang kedua, mohon ponsel dialihkan ke mode silent atau diam. Yang ketiga, dilarang makan, minum, dan merokok, termasuk rokok elektrik di dalam ruangan teater. Yang keempat, tidak diperkenankan keluar masuk selama pertunjukan berlangsung. Yang kelima, jika terjadi keadaan darurat, tetap tenang dan gunakan pintu keluar di kanan dan kiri maupun pintu tengah di belakang penonton. Inilah pertunjukan dari Teater, karya Iwan Simatupang, Petang di Taman. Selamat menyaksikan. Di kota yang telah bersunyi, bayangan menara pengawas menjulang tinggi di atas atap-atap beton yang besar. Jalan-jalan dipenuhi dengan bunyi-bunyi pembangunan yang tak kunjung selesai. Sementara warga kota berjalan dengan tubuh-tubuh yang penuh dengan keresahan, bahkan trauma, tidak takut untuk dikatakan.
berhutang kepada saya kalau Bapak tak menghendakinya. Kenapa Bapak pecahkan? Karena saya mau memecahkannya. Jangan kau orang tua, ha? Kau Kau pikir yang muda ini takut dengan yang tua? kau ikut-ikut aja kau. Sudah. Jangan berkelahi. Hanya karena saya. Bukan itu maksud saya. Dengan meminta balon tadi. Anakku. Mau hujan. Apa? Hari mau hujan. Lihat itu langitnya mendung. Emangnya sekarang musim hujan? Bukan. Ini musim kemarau. Di musim kemarau, hujan tidak turun. Kata siapa? Memangnya sekarang bulan apa? Entah. Kalau begitu saya benar. Ini adalah musim hujan. Bah, emangnya bulan apa ini? Entah. Kalau begitu aku yang benar. Ini musim kemarau. Suka-suka kau lah. Kalau begitu, aku yang mengalah. Baiklah. Ini musim hujan. Kau bisa bilang yang lebih sopan. Aku ini kan orang tua. Kau bisa bilang, mohon maaf Pak Tua, ternyata sekarang adalah musim hujan. Mohon maaf saya yang salah. Begitu. Kau ini maunya apa? Hah? Maksudmu ini bukan musim hujan, juga bukan musim kemarau, begitu? Hah? Ya kurang lebih begitu, seperti kemarau basah misalnya. Inilah kalau gila hormat. Apa kau bilang? Apa? Hah? Bolehlah kita lebih kasar. Kau pikir aku berani? Biar bertambah jelas, musim apa ini sebenarnya? Kalau sudah bertambah jelas, Nantang ini. Kalau bertambah jelas, apa kalau sudah bertambah jelas? Yang ada kita bisa berdarah-darah, kita bisa bengkak-bengkak, bahkan kita bisa tewas gara-gara perdebatan tentang musim. Setan dengan segala musim. Kalian duduklah itu. Kalian duduklah. Masih ada bangku kosong. Pak Tua, tentu saja kau membuat mereka ini menjadi ragu-ragu. Kenapa lagi kau repot? Ya pakai dipersilakan segala. Ini kan taman. Mereka akan duduk kalau mereka mau duduk. Tapi kalau mereka tidak mau duduk, ya mereka tidak akan duduk. Kalian kenapa duduk? Hah? Mereka duduk karena mereka mau duduk. Ya kau?
Saya mau duduk. Saya juga. Kau kenapa ketawa? Sebetulnya hancur. Hei. Kalian ini kenapa menangis segala, ha? Mereka menangis karena mereka mau menangis. Diam kau. Bukan karena itu. Lantas kalian menangis karena apa? Karena balon-balon saya Mereka ini adalah pedagang yang sedang merasa dirugikan. Jadi kalian menangis hanya karena merasa dirugikan karena balon-balon kalian terbang begitu, ha? Itu kan persoalan mudah, tidak perlu lari yang dipuji, tidak perlu pakai menangis. Ini aku beli. Kosong. Bentar. Ini sekadar pengganti kerugian kalian. Wah, kurang rupanya. Nah, sudah aku tambah. Tapi uangku tinggal sedikit. Nah, ini dah 2 kali lipat. Tidak. Kami nggak mau dibayar. Tidak mau dibayar. Saya suka balon. Saya lebih suka balon. Tapi kenapa? Hah? Bukankah kalian itu menjualnya? Itu hanya alasan saya saja untuk memegang balon-balon itu. Saya pecinta balon. Apaan ini? Sudah. Padahal kan lumayan buat beli kopi. Berapa? 2 lembar. Biru. Apa? Hah? Aneh kalian. Tidak ada yang aneh. Mereka ini kan pecinta balon. Sama seperti pecinta Hot Wheels, pecinta Iron Man, pecinta orang yang suka Iron Man, pecinta wanita-wanita cantik. Tidak ada yang aneh. Jadi kalian itu sebetulnya bukan pedagang balon. Hah? Ini balon kalian. Tadi ku selamatkan 1. Gak usah lah. Buat bapak saja. Ini balon kalian. Balon yang tadi itu kalian kejar-kejar. Kami lihat. Bapak juga menyukainya ya? Iya. Saya suka lihat orang suka balon. Buat saya. Berilah kepada saya. Kalau tak seorang pun mengendakinya. Kenapa Bapak pecahkan? Karena saya mau memecahkannya. Jahanam kau. Orang tua kembang. Kau ulang lagi ya. Sudah. Kau pikir yang muda ini takut kan? Sudah. Jangan berkelahi hanya karena saya. Bukan itu maksud saya dengan meminta balon tadi. Harap saudara-saudara sudi memaafkan saya. Dan semoga kelak kita saling bertemu lagi. Sampai jumpa.
Seperti di Javu. Siapa perempuan tadi? Seperti dejavu memang. Perempuan tadi itu seperti Aneh-aneh makan kayu. astaga. Kalian menyamakan perempuan dengan aneh-aneh, ha? Jangan marah. Kami kan cuma Bercanda. Perempuan kalian jadikan bercanda. Mince. Mince. Patua. Siapa Mince? Apakah Mince itu istri Bapak? Kemana kau 8 tahun kita tidak ketemu, Mince? 8 tahun kan? Berarti orang tua ini setiap tahun punya anak satu. hebat juga ya. Si Mince itu. Pak tua itu hebat. Maksud saya istri bapak kita yang satu ini. Pak tua. Iya. Hebat Pak tua. Hebat, ha? Hebat. Itu kalian katakan hebat. Hah? Aku menyebutnya adalah iseng. Iseng. Manusia yang tidak punya fantasi lalu merongrong manusia lain. Merongrong bagaimana? Kalau si perempuannya tak mau dirongrong, Saya kira seluruh persoalan dan filsafat itu tak pernah ada. Alah, tahu apa kalian ini soal filsafat iseng itu? Seolah-olah filsafat iseng itu hanyalah sekadar persoalan ranjang dan hormon yang berlebihan saja. Cobalah bermain-main fantasi sedikit, gunakanlah imajinasi kalian. Sekiranya bapak kita yang satu ini punya sedikit saja fantasi dalam hidupnya, maka yang akan aku katakan adalah, oh alangkah bahagianya, alangkah baiknya sekiranya selama 8 tahun pernikahan orang tua ini dengan istrinya yang bernama Mince cukup punya 2 orang anak saja dalam hidup. Dan kemudian 6 tahun sisanya ya habiskan dengan waktu-waktu yang produktif, berkarya besar, atau 6 buah novel. 6 buah novel. kamu rupanya seorang pengarang ya. Lu tahu. Pengarang gagal. Pengarang gagal yang terdampar di taman sambil menganalisa peristiwa-peristiwa kecil sebagai hiburan untuk melupakan kegagalan kamu kan? Alah, tahu apa kalian ini? Tahu apa kalian soal arti sebenarnya dari kegagalan? Tahu apa? Begitu banyak peristiwa dalam hidup ini, dan kegagalan itu adalah hal yang paling prinsipil terhadap karya-karyanya yang tak punya mutu kepalang tanggung. Tahu kau? Dan satu hal lagi, aku beritahu pada kalian. Kalian dengarkan ini. Tidak ada manusia yang bisa lebih menghargai artinya keberhasilan selain mereka yang pernah mengecap kegagalan. Mince. Pak Tua, apakah tidak ada satu orang anak dari 8 orang anak bapak itu yang ada di rumah? Tidak. Apakah bapak sudah pasang iklan di koran? Ya, iklan di koran. Apakah Bapak sudah pasang iklan di koran? Belum. Kalau begitu, apakah ia suka bangun pagi? Oh iya, kadang-kadang. Apakah ia suka makan sambil berdiri? Oh, sekali ya. Apakah masakan buatannya tidak pernah keasinan? Asin sekali. Apakah hal-hal seperti itu tidak layak dikorankan? Tapi banyak hal-hal yang demikian. Oh iya, seperti yang saya baca pagi tadi. Begini bunyinya. Adindaku Nurboah, kembalilah kepada Kakanda. Pintu rumah Kakanda terbuka lebar untuk kau. Kakanda telah
memaafkan semuanya. Laki-laki lembek itu, lemah. Setelah istrinya yang bernama Nurboa itu ketahuan bermain serong dengan laki-laki lain, kemudian ia kabur karena ketahuan telah berbuat begitu. Lantas sekarang laki-laki berotak udang itu mau mengambil figur seorang pahlawan dari roman-roman abad pertengahan. Dan semua hal itu dipertontonkan kepada kita masyarakat dari abad XX. Abad 20. Jangan ikut campur. X dikali X dibagi dengan X. Ditambah lagi dengan X dikali lagi dengan XXX dengan medium komunikasi yang paling prinsipil, paling vulgar bernama surat kabar. Tidak. Tidak. Hijau. Tidak, bukan saya. Bukan saya juga. Ayo buka tanganmu. Aku mau melihat kau. Ayo. Bukan saya. Bukan saya juga. Bajingan. Kurang ajar. Kau mau lari. Dan kau tinggalkan aku sendiri. Dengan seluruh kelelahan. Akibat perbuatanmu. Aku sendiri harus menanggung akibatnya. Aku wanita. Aku wanita. Dirilah. Ayo buka. Bukan saya. Cuma sekali. Cuman sekali, ah? Tidak lebih, tidak kurang. Emangnya kau ini mau berapa kali? Hah? Rata sekali kau. Menurut ilmu Ayo buka. Atau kamu. Bukan itu. Lantas siapa tadi, Pak? Anjing. Lantas Tolonglah saya, Tuan. Kau lagi. Tolonglah saya, Pak. Bukannya saya tidak mau menolong. Tapi saya tidak suka ikut campur kepada yang bukan urusan saya. Kumohon. Tolonglah saya. Saya ini orang tua. apa pula maksudmu dengan mengatakan saya ini orang tua? Saya ini orang tua. Aku tidak peduli kalau kau orang tua dan kami semua di sini tidak peduli bahwa kau orang tua. Kami juga melihat bahwa kau memang sudah tua, lantas masalahnya apa? Saya memang sudah tua. Lalu? Energi saya sudah terbatas. Urusan saya di masa lalu saja belum sepenuhnya selesai. Urusan anak-anak, urusan warisan, urusan anak-anak yang berebut warisan. Belum lagi soal ijazah. Urusan kas RT yang saya tilep. Ibu-ibu PKK yang minta dikawini. Banyak sekali. Sudah.
Itu kan semuanya masalah Bapak. Aku tidak peduli, mereka juga tidak peduli. Siapapun tidak peduli. Tidak perlu lagi bagi-bagi masalah itu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan saya. Seorang pun tidak. Anak-anak Bapak? 8 orang. 8, Pak. 8. Dan tak ada seorang pun yang menginginkan Bapak. Terlalu. Di Bapak bagaimana? Istri saya. Istri saya. Iya, 8. Kalian jangan bersembunyi di sini. Ada kalian. Bukan saya. Bukan saya. Sungguh mati. Saya hanya melakukan sekali. Tidak lebih. Dan tak kurang sudah aku bilang. Memangnya kau mau berapa kali melakukannya? Hah? Rakap kau? Aku ditinggalkannya dan dia pergi dan dia bilang, dia lakunya. Dia yang kurang ajar. Dan harus menghadapi akibatnya sendirian. Ayo buka. Buka. Ikuti kata perempuan itu, buka. Bukan saya. Bukan saya juga. Bukan kau. Hah? Bukan kau juga. Apa-apaan ini? Saya hanya pecinta balon. Saya suka balon. Dan juga Bang Adan. Dan juga tambang. Dan kau. Bukan pula kau. Bukan. Bukan. Apakah benar bukan kalian? Hah? Bukan saya. Bukan saya. Cuma sekali. Mau sekali, mau 2 kali, itu terserah kalian. Sekarang bagaimana caranya menolong perempuan yang sedang pingsan ini? Hah? Tolong bagaimana? Ya menolong apa saja bisa dilakukan. Hah? Buahkan manis. Habis bulannya dikorupsi. Kasih dapat buatan. Ah, itu ngomong saja itu. Sebetulnya aku merasa agak segan. Segan kenapa kau? Hah? Karena dia perempuan. Semua yang di sini juga tahu. Kau laki-laki, dia perempuan. Masalahmu apa? Maksud saya, saya segan bersentuhan dengan perempuan. Satu batal. Bukan muhrim. Apa kau? Hah? Cici? Hah? Bukan itu. Aku adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan perempuan. Aduh, bagaimana cara ngomongnya? Ya tinggal bicara saja. Aku malu. Aku saja bicara. Tidak perlu. Oh ya. Biar aku jelaskan. Aku adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan perempuan bisa saja langsung. Lagian, laki-laki mana yang tidak? Dari bapak juga begitu. Oh, saya juga. Dia pagi malahan. Dan sore juga. Tapi saya lebih cenderung menyebutnya sebagai penyakit. Sama seperti prinsip-prinsip itu. Prinsip-prinsip yang tidak bisa digoyahkan itu adalah penyakit.
Persetan. Ini sekarang bagaimana caranya menolong perempuan ini? Biarkan aku berpikir dulu kalau begitu. Apa? Aku perlu waktu berpikir. Fatwa, aku tahu. Seingatku kepada orang yang pingsan, baik laki-laki ataupun perempuan, kita itu hanya apa ya? Kita itu hanya perlu membiarkan pingsannya selesai dan dia akan bangun dengan sendirinya. Bagaimana kalau pingsannya tidak lewat? Iya juga ya. Kalau begitu aku berpikir lagi. Atua, jangan-jangan. Jangan-jangan? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan Anakku yang imut. Bukan. Tidak dibangun. Laki-laki kasar kalian. Kau mempermainkan kami? Jangan berisik. Nanti dia takut. Ya, aku beri bayaran. Aku yang bawa. Apa kau ini? Kau sudah menakut-nakuti perempuan ini dan juga bayinya, Aduh, persetan dengan air mata Nyonya. Untuk apa kau datang kemari, Kata siapa saya nyonya? Kau ini nyonya bukan? Nona barangkali? Kau Nyonya bukan, Nona pun bukan. Lalu kau apa, Hantu kau. sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Iya. Sebaiknya kamu jangan telepon mereka. Ya, benar. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Iya. Sebelum mereka itu menghinamu lebih parah lagi. Pergilah. Akhirnya sang putri bertemu dengan perempuan. Ini pertemuan ini dengan lagi. Laki-laki. Kalian. Laki-laki kasar. Mak. Laki-laki kasar. Baby. Dia selemongan. Jangan nangis ya. Laki-laki di mana-mana. Sama saja. Kasar. Apa terkecuali? Berhenti dengan air mata. Aku tidak suka orang yang menangis. Jangan. Jangan apa-apakan anakku. Sudah kukatakan berhenti. Jangan menangis. Aku tidak suka. Aku tidak suka ada orang yang menangis. Kau ingin membunuh Raini? Sudah. Kamu gila ya? Sudah aku katakan jangan ada yang menangis. Jangan lagi ada yang menangis. Aku tak kuat mendengarnya. Aku tak kuat mendengarnya. Sudah. Baiknya, ibu sekarang pergi dari sini. Apa tadi kau bilang? Ibu? Ibu? Ya, ibu. Ibu. Kau ibu. 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 Saya. Iya, masa saya? Saya ibu. Ibu, kau lihat langit di atas sana. Sudah hampir hujan.
Kalau kau berjalan cepat, kau bisa kering sampai di rumah. Baik. Baik. Saya kira memang lebih baik kalau saya pergi. Ada yang mau merawat bayi saya? Berilah kepada saya. Kau tak seorang pun menghendakinya. Apa ada jatuhnya? Karena aku tidak menginginkannya. Kamu deh. Jangan kau, keparat kau. Sudah. Sudah. Ini kejang-kejang. Abstrak kalian. Itu lebih baik. Cepatlah sampai di rumah. Hari sudah hampir hujan. Iya benar. Nanti dia basah. Nanti dia atit. Kau berjalan lebih cepat saja. Supaya tetap kering sampai di rumah. Baiklah. Terima kasih kawan-kawan. Berkat kalian, aku telah menemukan diriku kembali. Pertemuan kali ini tidak akan dengan mudah dapat aku lupakan. Baiklah, maafkan aku. Adios, sayonara. Bye. Bye, Bu. Kemana arah ke Kota Intan? Saya antar ya, Bu. Ikut. Langit sudah gelap betul, sepertinya mau hujan. Nah, kata siapa? Alah, mau main pencak dengan kata-kata lagi, hah? Siapa yang mau membencak dengan kata-kata? Kau itu. Itu lihat di sana. Langitnya mendung. Mendung sebelah sana, sebelah sini tidak tuh. Itu hanya cat langit-langit saja yang bilang. Lalu geluduk yang barusan itu apa? Geluduk hanya sekedar geluduk, tidak berarti hujan. Betul? Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memahaminya. Kalau saya mau jujur, sedikit pun saya tak memahami siapa kalian berdua. Ya, apalagi saya. Seperti halnya taman. Semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Juga mencampuri urusan orang lain. Tidak ada yang melarang. Namanya juga taman. Ya, ini kan taman. Taman itu kan adalah tempat umum. Dan di setiap tempat umum tentu saja ada pembicaraan yang umum. Ada urusan-urusan yang umum. Kalian bisa dengarkan aku bicara tidak? Hah? Aku sedang bicara. Jangan bercanda. Kalau kau tidak mau urusanmu diikut campuri oleh orang lainnya, kau jangan pergi ke taman. Lalu aku harus pergi kemana? Terserahlah, asal jangan ke taman. Buat taman segini saja. Benar-benar. Atau ke Taman Blok M, Taman Pedal. Adel itu. Kau ini enak saja bicara. Seolah-olah aku punya uang banyak untuk bikin taman. Aku hanya tidak tahu lagi kemana harus pergi. Selain ke taman. Ya, dulu juga kan pernah. Ada satu masa taman itu dipagari. Dibuat jam besuk seperti rumah sakit. Dan setiap orang yang datang harus wajib lapor dulu. Lapor, lalu harus diketahui siapa yang datang dan siapa yang pergi. Itu kan dulu. Lain padang, lain belalang. Lain dulu, lain sekarang.
Pantunmu jelek seperti orang tua. Itu peribahasa. Oh, bukan pantun. Bukan. Tetap saja jelek. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang lebih parah. Parah kenapa? Apa karena hanya nama-nama taman itu diganti? Tapi tetap lebih bagus toh. Hah? Taman-taman sekarang lebih absurd. Absurd. Banyak pembunuhan. Tidak seru lagi lah pokoknya taman itu. Kenapa? Aku tidak tahu kenapa. Kenapa? Pak Tua. Mumpung kita sedang berdua, aku mau bertanya. Mince. Itu yang mau aku tanyakan. Kau ini selalu mengatakan mince. Siapa mince itu? Ha? Ini ada suara Mince. Siapa mince itu? Mince. Ya siapa mince itu? Kucing. What? Kucing. Kucing. Ya kucing. Lalu istrimu? Istri saya ada di rumah. Di rumah? Iya. Rumah siapa? Ya rumah saya. Masa rumah kau? Rumah kau di situ. Orang tua ini mau main-main dengan anak muda ya? Kau bilang tidak ada lagi yang peduli dalam hidup ini kepadamu. Lalu itu istrimu di rumah apa? Iya memang, dia istri saya yang kedua. Itu 3. 2. Tadi begini. Salah lihat kau masih muda. Istrimu bagaimana? Istri saya hanya ingin harta saya saja. Memang punya? Sedikit ada aku. Daripada kau. Lalu? Semua harta saya diambil. Mobil-mobil saya diambil. Mobil listrik. Mobil Apa? Kau ini pengarang saya. Aku hanya bercanda. Tapi bagian ini serius. Harta saya diambilnya, termasuk sertifikat tanah saya. Semua balik nama atas namanya. Padahal saya sudah meminta dia untuk mendigitalisasi, tapi tidak dilakukan. Semua dibilang atas namanya. Bahkan kepada notaris dia bilang, saya tidak menafkahinya lahir dan batin. Memang kau menafkahinya? Ya pernah, setidaknya sekali 2 kali. Batin? Iya itu maksudnya. Lalu kenapa istrimu sekarang tidak peduli lagi kepadamu? Dia hanya peduli terhadap laki-laki yang lebih muda, lebih gagah menurutku tidak. Agak keturunan bule sedikit, IPK-nya hampir 4, mungkin 4,5 mungkin. Nah, yang pasti dia lebih gereng daripada saya. Agak mirip dengan ciri-ciriku. Lalu sekarang ada di mana laki-laki yang lebih gagah, agak keturunan bule seperti saya, dan IPK-nya agak berbeda dengan saya, karena saya di bawah 2. Dan lebih gereng itu ada di mana? Ada di rumah saya. Dia telah mengambil alih saya sepenuhnya. Di rumah Bapak? Saya kira hanya sikat gigi Bapak sajalah sepertinya yang tak ikut diambilnya. Itu juga. Astaga, laki-laki hebat. Laki-laki yang geragas. Juga dengan sikat gigi yang giginya bergerak ini. Iya, agak lumutan dikit kan. Semua Lalu, sudah diambil. Bapak tidur di mana? Saya tidur di rumah itu juga, hanya berbeda kamar. Saya di kamar paling belakang, dekat kamar pembantu. Ya kadang-kadang saya masuk juga. Kemudian di sebelah kolam koi dan di samping kandang Mince. Bahaya juga kau. Lumayan kan aku bilang tadi. Lalu kau bilang kan itu tadi istrimu yang kedua.
Hah? Istrimu yang pertama kemana? Istriku pertama. Dia tewas dalam tugas. Namanya siapa? Mince. Alah, Mince. 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 Injur, injur, injur. Injur kucing, injur istri. Mbak, kalau ada yang cari, bilang kami pergi dulu ya. Ke Taman Utopia. So filosofis. Bisa kalian. Pak Tua. Hari sudah menjelang malam. Lebih baik kau pulang. Apa pedulimu? Taman ini sengaja dibuat oleh Bapak Baswedan karena untuk warga-warganya yang tidak tahu lagi mau berbuat apa dalam hidupnya. Ya, aku pernah tahu itu. Memang sungguh mulia niat Sadikin itu. Ya, aku hanya sekadar mengingatkan bahwa demo sekarang sedang besar-besaran. Ya. Apa nanti kata orang di koran besok kalau kau ditemukan mati karena ikut demo padahal karena kedinginan di taman? Hah? Ya, sepertinya mati di taman adalah ide yang menyenangkan. Ya, aku setuju. Mati di taman itu indah dan romantis. Sarkas kau. Orang itu memang cenderung lebih menyukai keindahan yang palsu daripada kenyataan yang pahit. Aku tahu itu. Siapa? Dostoyevsky. Siapa itu? Tukang jengkol sebelah rumah. Feeling saya. Aku bertanya dulu. Oh ya, apa? Kau bisa lihat itu. Lihat, ada tanaman di sana. Ya. Memang agak gelap tapi di samping kirinya. Bunga bangkai. Itulah pokoknya. Nah, dulu di sebelahnya itu ada tulisan yang pernah terpancang di situ. Pakai papan. Apa kau pernah membacanya? Sepertinya aku lupa. Antara lupa atau tidak ingat. Kau pernah membacanya tidak? Itu tadi aku antara lupa atau tidak ingat. Itu sama saja. Kau untung saja ke orang tua. Kau mau baca tidak? Kau ada? Aku selalu menyimpan apapun dalam coba lihat. Rumah Coba bukan besar. Besar sekali. Besar sekali. Kau tidak tahu itu? Sampai ke bawah rumahku ini. Tunggu sebentar. Aku ambilkan. Ada base campnya. Banyak. Ada coffee shop di bawah. Ternyata bukan di sini. Di mana? Mana? Ini. Pernah baca? Seperti tulisan Jepang ini ya. Mana? Ini. Itu terbalik bacanya. Iya. 1, 3, 1, 2. Apa ini? Aku juga tidak mengerti apa itu. Emang kau tidak bisa baca? Ya, kalian tahu? Tidak tahu aku. Ini. Buat kau saja. Aku tidak butuh sebetulnya. Aku hanya ingin tahu apa ini artinya. Tidak tahu aku. Baiklah. Tadi kau mau bicara apa? Tadi aku mau bilang bahwa aku cukup prihatin denganmu.
Sepertinya kau didera kesepian cukup lama. Hah? Betul kan? Sesungguhnya aku tidak akan menyangkalnya. Kau ada benarnya? Ada yang bersin. Kau bersin barusan? Tidak. Aku juga tidak. Aku jadi agak tidak kesepian lagi gara-gara bersih. Ya memang kadang-kadang sepertinya suara-suara bisa terdengar kapan. Namanya juga taman. Tapi ngomong-ngomong sepi, Iya. aku memang agak kesepian. Ya. Tapi Pak Tua, satu hal yang harus Bapak ingat. Usia yang lebih muda itu ada pada saya. Hah? Itu artinya usia yang mungkin jauh lebih panjang juga ada pada saya. Tapi kelemahannya adalah itu berarti potensi kesepianku jauh lebih panjang daripada kamu. Tapi itulah hidup. Baiklah kalau begitu. Selamat petang. Semoga besok kita bertemu lagi. Besok. Tentu saja besok. Kenapa kau sanksi dengan hari esok, ha? Aku tidak menyaksikan hari esok. Aku hanya tidak mau ketemu kau esok. Aku juga tidak mau bertemu denganmu. Sudahlah. Selamat berakhir petang. Nah, Semoga kau tidur dengan nyenyak. Tidak digigit nyamuk-nyamuk nakal. Ya. kau hati-hati di jalan. Hai, Marina. Pulang. Jangan keluyuran lagi. Pulang. Pulang sana. Selamat malam. Hai. Kalian tidak bertanggung jawab. Dengan mudahnya kalian pergi begitu saja. Puas kalian. Puas. Aku harus kemana? Kemana aku harus pergi dan didengarkan? Mati saja kau. Mati kau. Mati lebih indah bagiku dalam keadaan seperti ini. Mati di taman lebih membuatku tenang. Mau berisik. Siap. Listen to us,
layar propaganda, pemerintah menceritakan wajah pemimpin yang tersembunyi, mengimbau kesetiaan dan kepatuhan. Di balik kedua kemajuan teknologi, kebebasan adalah gerak mata dan harapan tampak seperti usia yang semakin jauh. Di kota ini, masa depan bukanlah janji, melainkan ancaman yang terus menghantui setiap langkah. Pak Tua, kau ada di mana? Aku dekat AC dingin. Aku kira kau sudah pulang. Kenapa kau? Aku tidak bisa tidur. Ya, kau kan bisa pelukan dengan sampah-sampah itu. Mereka bau. Kau kasih parfum nanti juga wangi ya? Aku mau menunjukkan sesuatu kepada. Apa? Roda mobil Brimob. Oh, jangan. Nah, ini untuk duduk kau di bawah. Roda yang lain saja lah. Nah, ini. Roda kehidupan tidak berputar. Kemana teman-teman kita yang tadi? Nah, itu. Baiklah para penonton ini. Inilah tim kami di balik layar. Ada tiket dan publikasi Siti Maestro dan Destiana dan Paulvia. Ada penampilan ada Laura sama Insa. Kemudian ada Siti Produksi, ada Rizky dan Dian Fitriawati. Kemudian dokumentasi ada Anto di videografer, kemudian Zaki dari fotografer. Penatarian dan kostum Soyo Bisa dibantu oleh Sapana dan Sadela. Penata cahaya dari Baberu Rifana. Kemudian ada penata musik dari Adeboy. Ada musik Ainul Fitman, Sally, Kinan, Farhan, Dani, dan Bolo. Sound engineering ada Pikas. Stage management dan teknikal ada Budi Remy. Tim artistik ada Patricia, Farhan, Sofia, Berni, Nanda, Yudi, Rahman, dan Ceka. Sekretar dan artistik ada Yanti. Kemudian pimpinan produksi kita, Heri Purwono. Peminta balon 1 ada Septiadi. Peminta balon 2 ada Sukanti. Pratista Dira Ramadhani. Balon 3 Idam Syafansyah. Orang tua Erni Purwanto. Adiati Permata. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Teater Jakarta Selatan 2025. Jangan lupa rangkaian festival masih terus berlanjut. Tanggal 16 September akan tampil teater final dengan judul Beo Mamingo pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya di gedung pertunjukan Gelaran Jakarta Selatan Bulungan. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.